Selamat datang di Baperan, banyak pertanyaan bikin penasaran. Kali ini bintang tamunya sangat spesial. Tepuk tangan yang meriah buat Tia Rizky. Thank you, thank you. Namanya mirip sama saya ya. Mm-mm. Kalau ini Tia Rizky, kalau saya Claire Rizky. Wow, Oh. couple ya. Wow. Gimana sih kabarnya Tia hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan ya, Mm-mm. baik, sehat. Hari ini lagi ngapain aja sih kesibukannya? Kes- Selain cantik. Gitu, ya, aku jadi salty ya. Kalau kesibukan lebih ke kayak nganterin anak Nganterin sekolah, anak sekolah. terus aku Oke. nge-gym, main padel, Main ya, padel. gitu-gitu sih. Boleh lah kita main padel bareng-bareng nanti ya. Boleh. Gitu. Terus kegiatan selain nganterin anak, main padel, nge-gym, kesibukan yang lainnya apa lagi sih? Kalau untuk kesibukan yang paling penting itu adalah aku seorang MC. Oh, MC. Yes, aku seorang MC dan ya gitu deh. Kalau kerja ya pas ada panggilan Oh aja iya gitu. betul. Cewek panggilan tapi cewek panggilan MC maksudnya. Gitu Yang baik-baik maksudnya. ya, yang baik-baik ya, baik-baik. betul. Sebenarnya Tia ini dikenal sebagai bilingual MC, bilingual MC. Jadi Bilingual bisa MC. biasanya handle event-event internasional. Yes, Ya betul. kan, mungkin event-event yang event government yang ada tamunya dari orang luar negeri seperti itu. Right. Awalnya gimana sih kok bisa jadi MC terus tiba-tiba mau yang jadi bilingual MC? Hmm, honestly sebenarnya tuh nggak ada master plan yang buat aku harus jadi MC internasional. Oke. Itu semuanya berawal dari kesempatan, kemudian berlanjut dengan kesempatan berikutnya. Mm-mm. Regardless big or small the stage, aku selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke. Dan dari sana tuh rekomendasi terus datang sampai pada akhirnya ya, I would say ini kombinasi antara preparation dan opportunity. Makanya Oke. sampai pada hari ini dikenalnya sebagai bilingual MC. Sama bilingual MC. Awalnya kayak gimana berarti? Langsung MC kah atau sebelumnya biasa kan orang kalau MC tuh penyiar TV, anchor atau penyiar radio. Iya ya. Awal mulanya adalah aku announcer juga Oh, kayak announcer dirimu. juga. Oh, Iya. iya. Jadi di tahun 2010 aku announcer, terus kemudian aku mencoba untuk menjadi MC di tahun 2012. Oke. Dan itu masih belum dibayar. Ingat nggak pertama kali belum dibayar? Belum dibayar. MC apa tuh kalau boleh tahu? Waktu itu kayak konser-konser musik, tapi yang kecil-kecil di Oke. beberapa titik ya. Di Lombok. Kok ya di Lombok di waktu Lombok. itu. Oh kalau produknya rokok pasti banyak Iya, titiknya gitu. betul. Jadi itu nggak belum dibayar, nggak Tapi dibayar. kan banyak ya kan? Kayaknya itu diambil deh sama yang itu. Harusnya dibayar sih itu duitnya banyak banget sih Iya, sebenarnya. tapi aku mau mewajari karena aku waktu itu masih kayak belum punya banyak pengalaman. Oke. Jadi Nah itu dia penyakitnya MC Betul. baru. Saya nggak punya pengalaman nih. Iya, Nggak apa-apa deh betul. nggak dibayar gitu. Iya, iya. Untuk dalam membangun portofolio ya nggak apa-apa memang. Betul. Tapi kita harus ada titik temu di mana kita harus menghargai diri kita juga sebagai profesional gitu. Pertama kali berarti itu belum dibayar. Ya. Pertama kali dibayar inget nggak harganya berapa? Ingat banget Harganya waktu berapa? itu dibayar 500.000. 500.000. Iya. Event apa tuh? Waktu itu wedding. Wedding 500.000. Betul. Di Lombok. Di Lombok. Ya, tahun berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah 2014, 2015. 2014, 2015. Iya. Oh. Berarti banyak. Sekarang kan event-event yang Tia ambil itu kan event internasional. Iya, betul. Yang bilingual. Yang betul. pertama kali inget gak sih? Event internasional. Kalau event internasional pertama kali itu, aduh, Kayak, lupa. wah saya nih mau nih event internasional pertama kali tuh. Deg-degannya parah banget sih pasti. Pasti. Kalau nggak salah waktu itu event ulang tahun salah satu anak yang sekolah di bilingual school juga di waktu itu di Lombok. Oke. Karena di Lombok juga kan banyak bulenya Oh, ya, betul. sama kayak Bali gitu. Nah di situ ada salah satu anak tuh ulang tahun dan ternyata dia sekolahnya itu memang international school yang banyak siswa-siswa bulenya juga. Nah terchallenge dah waktu itu untuk aku menjadi MC-nya. Nah
Memang aku juga terbiasa dengan bahasa Inggris ya Oke. waktu di Lombok ya. Tapi kan bahasa Inggrisnya tuh waktu itu belum aku pelajari seserius saat ini. Jadi Ngobrol-ngobrol kayak aja masih biasanya ngalor kan. ngidul Oke. aja, no grammar Oh, kayak no gitu. grammar. Yes, Oke. jadi ya udah asal ngomong aja gitu. Ya untuk waktu awal mula menjadi MC ya itu masih oke ya. Tapi ketika aku concern dengan who am I, how do you want to be seen, kamu tuh pengen terlihat seperti apa ya, aku harus memberikan yang terbaik ya. Aku belajar, aku ikut Oh, ada short belajarnya course. juga. Ya, Belajarnya sendiri atau ikut public speaking class? aku ikut, kalau public speaking class aku ikut dari senior-senior waktu Oke. itu yang bikin kelas. Kemudian aku juga ambil short course Oke. ya dari platform ya online Oke. kayak gitu. Ya, kembangkan dirinya seperti itu Oke, gitu. berarti banyak nih event-event Banyak. internasional yang Tia udah pernah lakukan. Yang Iya. paling memorable apa sih, inget nggak? Yang sampai sekarang tuh, oh my god, ini teringat-ingat banget sampai sekarang. Yang paling memorable sebenarnya semua event yang aku bawakan itu pasti memorable buat aku. Biar aman ya, nanya MC seperti itu, biar Nggak, tapi dipanggil ini lagi. serius, tapi ini serius ya. Tapi karena kita lagi ada di Makassar, jadi a couple months ago aku tuh jadi MC di salah satu event internasional yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Oke. Waktu itu kebetulan yang handle adalah IO-nya di manajemen Di ya. manajemen. Ya. Thank you Kak Wawa and Kak team. Wawa. Ya, jadi waktu itu Kak Wawa menunjuk aku sebagai MC yang akan menghandle main event dari Indonesia Gastro Diplomacy Series 2026 itu. Sih kalau bisa diulang itu susah banget ya. Apa namanya? Nama event apa? Gastro? Singkatnya Indonesia Gastro Diplomacy Series. Itu aja susah juga. Iya. Gastro Diplomacy Series. Iya, Itu tentang apa betul. sih? Jadi itu Makanan adalah jadi itu adalah forum internasional yang mengumpulkan atau mempertemukan delegasi, pelaku usaha, kemudian perwakilan dari setiap negara untuk kita perkenalkan Indonesia khususnya Makassar berdasarkan kulinernya, budayanya, dan peluang usaha untuk kerjasama dengan Makassar. Oh, ada peluang usahanya juga. Memang Yes, memang biasanya right. niatnya kalau ngundang orang dari luar negeri biasanya itu peluang Ya, usahanya. cari investor Oke. gitu ya. Betul. Ingat nggak ngobrol tentang apa aja tuh yang peluang usahanya, ingat nggak? Kalau itu bersifat rahasia, jadi Oh, kayak dia nggak kasih tahu. jadi aku hanya MC untuk opening seremoninya aja Oh, gitu. oke. Nah, tadi berkaitan dengan yang Clay tanyakan apa yang paling memorable. Nah, yang memorable-nya tuh sebenarnya bukan waktu aku ada di atas panggungnya, tapi behind the story ya, behind the stage. Jadi aku tuh terbiasa menuliskan MC skripku sendiri. Oh, MC skripnya dibikinin sendiri. Aku terbiasa seperti Nggak itu. dibikinin sama IO-nya. Enggak, Oke. karena aku tuh pengen menuangkan kalimat atau diksi-diksiku itu supaya bisa berhasil merepresentasi acara itu. Jadi bisa menyampaikan pesan acara itu. Oke. Kan beda ya kalau MC yang nulis sendiri dengan Ya. IO gitu Betul, ya. betul, Karena betul. kalau MC kan memang kalian kita adalah komunikasi itu Betul. sendiri gitu. Nah, kebetulan waktu itu juga dari Kak Wawa and team mempercayakan secara penuh untuk aku menyusun skrip itu. Oke. Dan dari penyusunan skrip itu aku harus melalui tahap review berulang kali. Jadi dari Yang review IO-nya atau Tianya sendiri? bukan dari IO-nya tapi lebih ke dari Kementerian Luar Negerinya yang pertama. Oke, jelas. Betul. Udah dari Kementerian Luar Negeri itu udah 2 layer. Terus baru nanti pada saat hari H direview lagi sama Ibu Deputinya kayak gitu. Oke, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, Iya, mana yang betul. menyinggung dan yang nggak menyinggung. Betul, apalagi yang diundang adalah delegasi. Oh, oke. Nggak Itu- boleh itu malu-maluin dong. Tamu penting banget gitu. Tapi berarti kalau misalnya saya dengar cerita Tia yang tadi, Ya. berarti nggak suka nih pasti Tia nge-MC tandem. Pasti sukanya nge-MC sendiri nggak sih? Enggak juga, enggak Jadi- juga. Karena biasanya kan kalau tandem kita ngomong apa, dia ngomong apa. Kalau sendiri kan oke, yang kita lakukan, yang kita tulis itu yang keluar gitu kan. Enggak juga. Oh, nggak Justru juga. profesional MC itu kita nggak boleh milih-milih. Keren sekali. Nggak boleh milih mau solo atau tandem. Iya, Terus betul. misalnya dipilihkan tandem ya, aku nggak mau sama Clay, itu nggak boleh. Oh, Kita banyak harus tuh ya kayak gitu profesional. tuh. Itu nggak boleh. Banyak kayak gitu bener-bener. Kita harus profesional ya. Jadi challenge-nya gitu nanti. Iya, bener-bener. Pada saat on stage Clay misalnya ngomong A, aku bisa nggak nangkap poin A itu dan aku oke. kembangkan. Ya begitu sebaliknya. Pernah nggak tiba-tiba dapet tandem yang kayak aduh nih kayaknya
nggak mau lagi deh sama ini? Ya pernah Pernah pasti. dong. Kok sebut namanya? Jangan dong. Jangan. Tapi kalau misalnya MC event, Mm-mm. biasanya Tia kan event internasional. Ya. Event lokal juga pasti sering kan? Iya. Dulu-dulu kan? Iya. Sampai sekarang masih ada. Oh masih ada. Ya. Perbedaannya menurut Tia antara event lokal dan juga event internasional? Lebih ke communication style-nya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya lokal atau nasional itu biasanya kan kita bisa pakai pantun, kita bisa pakai Bisa. jokes-jokes juga Betul. yang lagi viral Jokes-jokes lokal gitu ya, ya. lokal ya. Tapi kalau international event itu kita benar-benar harus hati-hati sih. Ya, Ada karena kesalahan nggak? Pernah kesalahan waktu nge-MC internasional? pernah pasti ya, karena kalau nggak punya kesalahan Betul. itu agak mustahil sih. Betul. Ingat nggak Iya. kesalahannya apa? Waktu itu aku pernah salah waktu ya dari segi pronunciation-nya, yaitu sampai waktu itu pernah kena tegur dari kliennya langsung, bukan dari IO ya, lebih ke kayak lain kali harus belajar ya, ini pronounce-nya harusnya kayak gini nih. Nama Jadi orang masih ya? bukan, lebih kayak kosakatanya aja. Oh oke. Jadi kliennya bilang, jadi kita tuh nggak ngerti kamu ngomong apa, nah gitu. Oh my god, sampai akhir Iya. acara terus kayak oh my. Iya, dan itu lumrah banget Betul. dialamin ya. Tapi dari event-event internasional berarti kan banyak dari beberapa negara yang pernah Tia handle. Kebiasaan unik ada gak sih dari negara-negara tertentu yang oh ini gini ya ternyata? Ya, nah kebiasaan uniknya tuh memang aku pelajari ketika eventnya udah selesai. Mereka itu nggak langsung pulang. Mereka nggak Ngobrol dulu ya? selesai. Yes, mereka itu Betul. ngobrol dulu, berburu networking, Iya. kartu nama Yes. tukeran dan lain-lain. Kalau bule Ya. parah banget sih ngobrolnya, lebih Ya. panjang dari acaranya biasanya. Topiknya ada aja, Iya, betul ya. Apalagi kayak waktu event IGS kemarin, Oke. itu salah satu delegasi itu nyamper nih bilang, ih kamu luar biasa ya, bagus ya. Dia memberikan apresiasi dan itu sangat jarang kita temukan Betul. di Di klien Indonesia. lokal di Oke. Indonesia gitu loh. Tapi sudah mulai ada beberapa klien yang mengapresiasi kinerja dari pekerja industri kreatif gitu. Thank you so Oh much. keren. Tapi biasanya kan kalau MC internasional banyak juga tuh culture shock dari diri kita tentang budaya-budayanya mereka. Iya. Salah satunya tadi yang tiba-tiba setelah acara banyak ngobrolnya. Iya, Ada lagi nggak betul. yang oh kayak gini ya gitu ya? Lebih ke kayak apa ya? Buat aku mereka itu ya selain dari mereka networking, terus mereka juga jalin hubungan. Jadi kadang-kadang tukeran nomor HP itu hal yang biasa, Oh, kayak oke. tukeran Instagram begitu hal yang biasa. Oke. Dan salah satunya itu sih yang paling berkesan ya untuk karakter uniknya gitu. Oke. Asik juga sebenarnya Iya, kalau di seru. MC internasional. Sebenarnya banyak ini sih, banyak kenalan sama orang lain. Betul, betul. Banyak kenalan dari negara lain. Juga kita Yes. tahu tuh orang kebiasaannya apa tuh kalau MC dari sini gitu. Tapi kalau Tia sendiri kalau nge-MC punya riders nggak sih? Riders ya, waduh sebenarnya aku tuh belum jadi MC artis ya, jadi kalau riders rasanya kayak belum bisa ke tahap itu, tapi paling aku cuman minta yang kayak standarnya yang harus disediakan oleh IO kayak Num. air minum, terus ya meal pasti harus Oke. ada, sama ruang untuk touch up, sisanya udah nggak ada sih. Sisanya sih kursi sih. Kursi. Paling Ya, paling betul. seorang lupa sih kalau MC Betul, tuh betul, kita betul. juga butuh duduk kali. Iya. Misalnya kursi di tempat touch up kan beda lagi. Kalau misalnya ada performers atau Iya. ada orang lagi ngobrol, kita kan harus duduk juga kali Iya, ya. Biasanya gitu. suka lupa kan? Mungkin disuruh lesehan kamu. Oh my God. Banyak juga orang yang bilang sebenarnya jadi MC itu gampang, yang penting percaya diri, Iya. asal nyas-nyas aja ngomongnya. Ya. Tapi menurut dia ada gak sih proses panjang di baliknya Tia sebagai MC? Wow, kalau misalnya ada orang yang pointing aku dengan bilang, kamu gampang lah jadi MC, misalnya modal cakep doang, Iya. misalnya modal bisa ngomong doang gitu. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Ada proses-proses yang kita lalui
Kayak pertama dulu di zaman aku tuh, kita tuh sebelum terjun ke dunia MC tuh orang akan melihat backgroundnya kita. Yang pertama misalnya kayak aku dari announcer, wah udah ada background nih, berarti dia udah bisa improvisasi, in case nggak dikasih skrip kayak gitu ya. Kemudian Nggak aneh banget sih kalau nggak dikasih skrip. iya Iya, betul oke. betul. Nah terus setelah itu kita juga harus bertanggung jawab dengan buat diri kita tuh capable. Oke. Kita harus belajar, skill kita harus mumpuni. Nah baru deh berani bilang kalau aku udah bisa jadi MC kayak gitu. Tapi juga kan ya kalau misalnya kita lihat Instagramnya, Instagram apa? Tia Rizky. Tia Rizky. Sekarang juga lagi aktif sebagai healthy lifestyle content creator. Betul. Gimana sih tuh healthy lifestyle content creator? Jadi healthy Makan lifestyle. sehat atau olahraga atau gimana Iya, sih? itu kombinasi sebenarnya. Jadi healthy lifestyle itu kombinasi tentang hidup yang aktif, yang produktif, kita berolahraga, terus kita juga menjaga makanan kita supaya inputnya itu adalah mindset kita bersih, hati kita juga lebih bagus kayak gitu. Kenapa tertarik jadi healthy lifestyle content creator? Tertariknya tuh karena apa ya, aku tuh pengen orang tuh kenal aku bukan sebagai seorang MC aja. Oke. Jadi aku juga pengen memberikan dampak positif energi ke setiap orang. Jadi dimanapun aku berada, aku juga bisa sharing tentang pentingnya healthy lifestyle, pentingnya jaga kesehatan kayak gitu-gitu. Kenapa tertarik jadi healthy lifestyle itu sebenarnya tentang apa sih? Healthy lifestyle itu apakah diet, apakah olahraga? Kalau misalnya dijelasin ke anak kecil deh, gimana sih healthy lifestyle itu? Bahasa bayinya ya. Iya. Healthy lifestyle tuh bagaimana kamu bertanggung jawab dengan tubuh kamu. Oke. Karena itu adalah satu-satunya kendaraan yang kamu pakai untuk bekerja, Betul banget. untuk jalan-jalan sama keluarga, Yes. untuk main sama anak, yang harus sebenarnya kita jaga sebaik mungkin. Kalau kita punya mobil atau motor ya, itu kan kita rawat ya, dicuci, Betul. isi bensinnya yang Diservis. bagus, diservis gitu ya. Masa tubuh yang sangat penting buat kita itu kita nggak bisa rawat. Ih bener juga ya. Mulai sekarang Gitu. saya nggak usah makan deh. Biar agak kurusan Jangan dikit gitu nih. juga Bukan ya, gitu juga. nanti die dong. Tapi perubahan terbesarnya Tia apa sih sewaktu mulai healthy-healthyan ini? Perubahan terbesar itu di mood pertama. Oke, di mood. Iya. Penting banget ya mood buat wanita ya. Betul, penting Oke. banget. Apalagi sebagai MC, Hmm, kita harus bisa sebaik mungkin menghandle mood kita. Oke. Ya, nggak ada tuh yang namanya lagi, misalnya datang bulan gitu ya. Aku lagi nggak mood, lu jangan sapa gue ya. Oh. Terus nanti orang mau briefing gimana? Iya, betul, Ya, betul. yang kayak gitu-gitulah. Jadi lebih wise, lebih calm juga jadinya ketika olahraga dan jaga makanan gitu. Karena memang fun fact-nya kalau kita kebanyakan gula, itu kita bisa jadi tantrum. Bener juga. Sama kayak anak-anak Iya, gitu. bener-bener. Makanya sekarang anak saya dibatasin dari dulu sih sebenarnya dibatasin gulanya. Waktu saya juga agak dibatasin gulanya juga kayak kayak lebih tenang ya hidupnya ya. Betul, gitu. betul sekali ya. Oke. Karena ya ada yang bilang juga ya, aku pernah baca ya, ada orang yang bilang, dokter waktu itu yang bilang bahwa gula itu ya hampir sama dengan narkoba, adiktif, Oke. dia mengikat, Dan meningkat. mengikat. Oh mengikat. Betul. Kamu pernah nggak coba untuk nggak makan kue dalam sehari? Oh. Gimana rasanya? Oke. Ya juga Kayak ya. sakau ya. Bener-bener. Kayak otak tuh langsung kayak, aduh aku pengen Pengen kue gula, gitu. pengen kue gitu kan, pengen kopi manis dan lain-lain. Kopi manis sih paling parah sih. Iya sih. Apalagi zaman sekarang kan orang kopinya kopi gula aren, kopi sea salt yang manis-manis gitu, Yes. butterscotch apa gitu-gitu ya. Iya, iya. Oh. Itu sebenarnya nggak apa-apa dikonsumsi, tapi nggak untuk tiap hari. Oke. Nah, karena kita kan juga punya batas maksimum untuk konsumsi gula gitu. Tuh, denger ya, yang Ano ya, tiap hari kopi gula aren. Clay juga ya. Saya udah nggak berhenti, nggak minum manis sekarang. Terus Iya. apa dong? Liatin yang manis aja. Oh gitu. Ya. Kita bakalan ngasih
permainan sedikit ya. Oh, oke. Ini namanya permainannya This and That. Oke. This and that tentang apa nih? Jadi dia pilih aja nih, saya bakalan kasih dua sesuatu, jadi pilih. Oke. Oke, pilihnya lumayan cepet ya. Oke. Oke. Yang pertama, Ya. MC solo atau tandem? Depends ya, tapi ya solo. Event indoor atau event outdoor? Indoor. Biar nggak panas ya. Ya. Terus juga iPad atau cue card? Depends juga, tapi prefer iPad. Aduh, nanti saya tanya deh. Oke. Saya pengen banget tanya ini, tapi bentar aja. Ya, Oke, boleh bentar yang aja. keempat, skrip lengkap atau rundown only? And rundown only. Oh. Opening pakai pantun atau ice breaking? Ice breaking. Oke. Nah, ini mantap juga nih. Iya, apa Panggung megah atau audiens aktif? Audiens aktif. Mhm. Ini lucu banget karena saya MC juga ya. Jadi Iya, iya. kayak pertanyaan kayak payment lunas H-3 atau payment lunas H+3? Aku H+3. Biar berasa udah kerja baru dibayar Oke. gitu. Biasanya kalau H-3 habis duluan ya. Iya, betul. GR jam 10 malam H-1 atau GR jam 6 pagi? Jam 6 pagi karena aku nggak bisa begadang. Oh, oke. Ya. Vokal dulu atau penampilan dulu? Wadidaw. Disclaimer dulu, based on my experience, I personally think vokal dulu. Oh ya? Yes. Masa sih? Yes. Biasanya kan orang kayak penampilan dulu, bajunya mau vokalnya suara serak-serak basah biar aja lah gitu. Iya, Mungkin iya. orang lihatnya tuh biar di foto bagus gitu. Oh ternyata Aku vokal dulu. vokal dulu, Yes. keren sekali. Nah ini juga bagus nih. Fee besar tapi klien ribet atau fee standar dan kliennya baik? Karena aku terbiasa dengan challenge yang pertama, fee besar dengan klien ribet. Yang terakhir challenge-nya spill history penggunaan ChatGPT atau Gemini. Pakai ChatGPT atau Gemini atau AI gitu nggak? Pakai Biasanya buat apa? biasanya ya kadang-kadang dibantu juga untuk bikin skrip. Oke. Ya tapi kan nggak langsung kita pakai mentah-mentah itu ya, Oke. pasti kita akan revisi juga gitu. Boleh tahu terakhirnya ngapain di AI? ChatGPT. Iya boleh ChatGPT. Yang pertama waktu itu kan Ano ada minta tuh biodataku, aku Oke. coba aja. Oh, oke. Tuliskan biodata tentang Tia Rizky. Ternyata muncul, ya Oh, udah aku muncul. kirim ke Oh, Ano. ya? Iya. Oh, Iya. keren juga Kayak ya. gitu. Terus saya tadi pengen nanya banget ini, kenapa lebih pilih iPad dibanding cue card? Kalau saya sih sebenarnya lebih enak cue card ya. Betul. Kalau iPad kan berat, Yes. Sekarang kan ada yang kecil ya. benar juga. Ya. Tapi lebih ringan cue card kan dibanding Betul. iPad. Lebih ringan cue card, tapi ketika banyak revisi, aku kan hampir jarang nih ketemu dengan event yang gak revisi. Oke. Kan pasti selalu revisi Oke. ya. Nah, aku lebih seneng nggak dicoret-coret. Jadi aku Oh, lebih seneng kotor pakai ya. iPad, aku langsung edit, aku ketik sendiri kayak gitu. Oke, keren sekali. Ya, tapi Binatang- balik lagi disclaimer ya, itu berdasarkan pengalamanku. Oh, orang-orang pasti beda-beda. Ya, betul. Gitu. Terus juga ini dia lebih pilih fee besar tapi kliennya ribet. Sebenarnya seribet apa sih klien yang pernah kerja sama Tia? Ya, kayak waktu itu, ini waktu di Bali ya. Jadi ini klienku untuk wedding akhir tahun ini. Jadi waktu itu dia memilih aku berdasarkan Instagramku. Kemudian kita janjian untuk ada interview. Dan kebetulan dia tuh kan orang dari Rusia ya. Oke. Nah, jadi dia tuh bilang, kamu bisa nggak buatkan saya game, tapi saya nggak mau game template yang ini nih, dia bilang gitu. Dia Kamu sebutin harus, tuh gamenya? iya, Oke. kamu harus buatkan game yang baru, kayak gitu. Oke. Wah, itu aku benar-benar memikirkan waktu kurang lebih seharian pasca setelah interview itu ya. Dan puji Tuhannya tuh jadi gamesnya.
Oh, apa tuh boleh tahu gamesnya? Nggak boleh dong, Oh rahasia. iya, nanti ditiru ya orang. Iya, bener juga sih. Rahasia dong. Iya, betul, 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 Ya, dan betul. itu nanti kan aku akan bawakan pada saat akhir tahun waktu Oh, oke, oke, oke. klien ke wedding gitu. Terus kalau menurut dia program kedepannya bakalan ada apa aja nih? Programnya apa dulu nih? Oh, maksudnya kerjaan, Planning ya? proyeknya, ngapain aja, planningnya. Lebih ke mematangkan diri aku juga, Oke. ya terus belajar. Dan aku juga lagi ikut kursus untuk Oke. bahasa yang lagi banyak diminta oleh klien, Bahasa apa tuh? Mandarin. Oh, itu banyak banget sih. Ya, Dan betul. ini apa waktunya itu, oh my god. Tapi to be honest ya, ini adalah bahasa yang paling sulit aku Belajar. belajar. Ya, karena beda dikit kita tone-nya Oh, itu betul, tone-nya beda betul, arti. betul, 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 betul. Gitu. Berarti Tia ini udah bilingual tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Iya, lagi belajar bahasa Mandarin. betul. Ada lagi nggak bahasa? Kalau untuk yang bahasa-bahasa kayak cuma sekedar buat opening ya ada kayak Oke. ya Prancis, terus Oke. Tapi ini Itali scripting gitu. juga pasti ya? Iya, di scripting Oke. juga. Hmm, Tapi itu harus tetap short course ya. Oke. Karena supaya bisa di-adjust dengan eventnya dan pronounce-nya kayak gimana gitu. Oke. Semoga semua rencananya Tia ke depannya bisa berhasil, Amin, cepet amin. selesai kursus Mandarinnya Yes, gitu. amin. Terus kalau misalnya mau tahu Instagram Tia di mana sih? Tia Rizky. Tia Rizky T H I I A A R I Z K Y. Oh, oke. Betul. Punya YouTube atau apa gitu belum ada? YouTube belum Belum ada. ada. Bisa ya kali ya kita Boleh. ya. boleh. Ya. Sahabat suara, terima kasih banyak yang sudah nemenin kita nonton Tia Rizky. Kalau misalnya mau hubungin Tia Rizky, langsung saja ke Instagramnya. Pasti ada nomornya gitu. Yes, kontak betul sekali. personnya. Iya, Terima betul kasih banyak sudah dinonton di Baperan. Bye bye. sekali.